Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Teo KDR. Oke teman-teman, sebentar kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk ASN di tahun 2023 ini. Di kesempatan ini kita akan berbagi informasi ya. Ini kita akan membahas terkait dengan 10 penyebab ya. Di sini teman-teman mungkin ada yang gagal atau tidak lolos di seleksi administrasi, ini baik di CPNS ataupun P3K ya, baik itu P3K guru, nakes maupun di teknis untuk tahun 2023 ini. Dan tentunya teman-teman ini di poin 3 ya, tentunya yang sering terjadi ya, mungkin Bapak Ibu mungkin kurang kurang teliti ya dalam melihat informasi, sehingga ini menyebabkan gagalnya atau tidak lolos untuk seleksi administrasi. Nanti kita akan bahas ada informasi apa. Silakan teman-teman simak video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai untuk penyebab ya gagal atau tidak lolos seleksi administrasi ya, tentunya untuk di ASN 2023. Yang pertama teman-teman, kalau kita lihat kemarin untuk perubahan jadwal ya, yang mana di dalam informasi PKN pada tanggal 9 Oktober 2023 ini untuk P3K ya, yang mana untuk pengumuman seleksi administrasi ya, ini ada instansi-instansi yang sudah memberikan pengumuman, ada juga yang belum. Ini pengumuman dimulai kemarin ya, tanggal 15 nanti sampai dengan tanggal 18. Nah, itu juga untuk CPNS ya. Jadi untuk CPNS itu juga pengumumannya sama ya. Jadi mulai tanggal 15 sampai dengan 18. Mungkin yang sekarang yang instansinya mungkin belum memberikan pengumuman terkait hasil seleksi administrasi ya, teman-teman sabar ditunggu ya. Banyak-banyak berdoa semoga berkas atau persyaratan yang Bapak Ibu upload itu benar. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ketika di instansinya sudah menyampaikan informasi ya, ketika Bapak Ibu login di laman SSC-ASN ya, tentunya di sini ketika sudah login ya, di sini akan menu tampilannya adalah resume pendaftaran. Ini misalkan teman-teman ini digeser ke bawah ya, maka di sini sudah ada informasinya. Ini bagi mungkin instansi ya, jadi instansi yang sudah menyampaikan pengumuman untuk seleksi administrasi. Nah, ini teman-teman selamat ya bagi yang sudah seperti ini. Jadi di sini ada ucapan selamat ya, Anda lolos untuk tahap administrasi berkas. Ini perlu dipahami ya bahwa ini baru seleksi administrasi berkas. Nanti masih ada ujiannya ya, masih ada ujiannya. Ini tergantung teman-teman ikut CPNS atau ikut P3K ya. Jadi setelah administrasi berkas ini diterima ya atau lolos ya, teman-teman nanti masih ada ujiannya. Tentunya nanti teman-teman mencetak kartu ujiannya, yang mana nanti di sini ada lokasi tesnya, jam berapa ya, terus tempatnya di mana, nanti ada di kartu peserta ujian. Jadi teman-teman ditunggu dulu ya sampai nanti dilihat di jadwalnya kapan sih mulai mencetak kartu ujiannya ya. Nah, terus berikutnya yang menjadi masalah adalah yang seperti ini teman-teman ya. Ini yang banyak gagal seleksi administrasi ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pengumuman administrasi ya, mungkin teman-teman bisa cek ya. Teman-teman bisa cek di sini ya, di mastiukade.com. Di sini sudah banyak ya beberapa instansi ya, ini sudah mengumumkan terkait dengan pengumuman ya. Misalkan di sini ada di Komnas HAM, di sini ada pengumuman di barang dan jasa ya, di sini ada di Kemen pariwisata dan ekonomi kreatif ya, misalkan di Kabupaten Madiun dan seterusnya. Nanti kita akan update terkait dengan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk ASN di 2023 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam pengumumannya ya, tentunya di dalam pengumuman ini tentunya ada yang diterima dan tentunya ada yang gagal. Nah, kita akan bahas ya kenapa sih kok bisa gagal di seleksi administrasi. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, di sini sebenarnya sudah ada sudah ada informasinya. Ya, misalkan Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar.
Nah, ini alasan TMS-nya, ini alasan dari verifikatornya. Ini ada masa kerja yang Anda miliki tidak sesuai dengan persyaratan, ya. Atau mungkin di sini juga dijelaskan juga ya bahwa surat lamaran, nah ini ya. Jadi surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuk e-materai. Alasan TMS-nya surat lamarnya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ini mungkin Bapak Ibu kurang jeli ya. Bapak Ibu kurang jeli. Ternyata biasanya di setiap instansi itu sudah ada contohnya untuk surat lamaran, ya. Jadi kalau teman-teman membuat surat lamaran ini bisa dicontoh dari instansinya masing-masing. Nah, terus mungkin teman-teman kemarin juga sempat kita bahas ya bahwa di seluruh pelamar ya, misalkan di CPNS, di P3K Guru, P3K Nakes dan juga P3K Teknis, kalau kita lihat teman-teman TMS-nya banyak sekali ya. Misalkan di CPNS ini dari pendaftar di 1 juta lebih ya, ini yang TMS 59.000. Misalkan di P3K Guru ini ada 15.000 nih yang TMS ya. Di P3K Teknis ada 42.000. Nah, misalkan di Nakes ini ada 16.000. Jadi yang tidak memenuhi syarat itu sangat banyak sekali. Nah, tentu sedikit akan membahas apa sih sebenarnya TMS ini apa. Nah, TMS itu sebenarnya ini sebelum TMS ya. Jadi sebelum dinyatakan TMS atau MS ya. Kalau teman-teman ingat ya. Jadi ketika melakukan pendaftaran ya, di laman SSCASN ya, itu ada resume ya. Jadi ya Bapak Ibu ini mencentang semua apakah data yang dimasukkan ini sudah benar atau belum, termasuk berkas-berkas persyaratan instansi itu yang diupload sudah sesuai atau belum. Nah, nanti di akhir, nah ini ya, jadi di akhir ini ada mengakhiri proses pendaftaran di sini. Nah, ini mungkin teman-teman yang lebih familiar mungkin di submit ya, sudah submit atau sudah mengakhiri pendaftaran. Nah, nanti kalau sudah diakhiri pendaftaran baru teman-teman nanti akan masuk di 2 poin ya. Nah, poinnya apa? Apakah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat berkas-berkas yang tadi atau tidak memenuhi syarat. Jadi sebenarnya yang pertama adalah submit dulu. Jadi submit ini artinya pelamar atau pendaftar sudah mengunggah dokumennya dan sudah memilih formasi. Namun perlu diingat syarat berikutnya apakah masuk kategori MS atau TMS. Jadi setelah diakhiri atau disubmit, nanti berkas kalian itu masuk di MS atau TMS. Nah, di sini teman-teman untuk TMS ya, jadi TMS ini adalah pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi TMS ini artinya tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat ini dengan dinyatakan sebagai tidak memenuhi syarat, maka pelamar tersebut tidak akan mengikuti tahap seleksi berikutnya. Ini ya, jadi tidak bisa mengikuti tahap berikutnya kalau TMS. Nah, tetapi bagi rekan-rekan yang TMS itu masih ada kesempatan untuk melakukan sanggah ya. Jadi masih bisa untuk melakukan sanggah. Nah, sanggah ini perlu dipahami teman-teman ya. Ini jika ada kesalahan dari tim verifikatornya. Jadi bukan dari sisi pelamarnya. Jadi sanggah itu bukan untuk memperbaiki ya atau mengupload berkas, bukan ya, tetapi sanggah itu jadi dilakukan ketika verifikatornya misalkan salah dalam melakukan verifikasi berkas. Nah, kalau MS ini adalah memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat berarti ya ini kabar baiknya ya. Jadi yang MS atau pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat, ya ini pelamar dengan kategori MS adalah mereka yang telah mengunggah dokumen dan memilih formasi dan dipastikan lolos pada tahap berikutnya. Artinya yang sudah memenuhi syarat nanti setelah administrasi nanti ada ujiannya ya, ada SKD, ada SKB untuk CPNS ya, nanti ada seleksi kompetensi untuk P3K. Bisa dipahami ya, jadi mengenai TMS dan juga MS. Nah, terus berikutnya nanti bagi yang TMS, jadi yang tidak memenuhi syarat ya, jadi misalkan seperti ini ya, jadi Bapak Ibu masih bisa melakukan sanggah ya, Nah, di sini Anda dapat melakukan sanggah. Nah, ini mulai tanggal 19 ya, 19 sampai dengan 21. Ini teman-teman nanti yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ya, apabila ada kesalahan dari verifikatornya, teman-teman bisa melakukan sanggah di tanggal tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas ini penyebab TMS-nya itu apa sih sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya apa sih penyebab TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin nanti teman-teman lakukan ya, sehingga menyebabkan tidak memenuhi syarat. Yang pertama ini tidak sesuainya ya, tadi tidak kesesuaian kualifikasi ijazah dengan formasi yang dipilih oleh pendaftar. Nah, ini misalkan ijazahnya S1 misalkan, ternyata formasi yang dibutuhkan adalah D3. Nah, ini juga termasuk tidak sesuai. Jadi tidak boleh. Jadi kalau misalnya diminta D3 ya harus D3. Nah, terus ijazahnya apa? Jurusannya ini harus disesuaikan. Formasinya apa?
terus jurusannya apa. Jadi ini yang penyebab pertama, ini yang paling banyak ya mungkin ya. Terus yang kedua, ini berkas dokumen persyaratan diunggah tidak lengkap. Nah, ini bisa jadi ya, misalkan surat pernyataan itu yang diminta 2 misalkan, tetapi yang diupload hanya 1, ini juga kurang. Ya, ini N3 ini juga banyak sekali yang mungkin teman-teman kurang teliti ya. Jadi berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi dengan kasus ini tadi, di sini adalah formatnya. Jadi surat lamaran tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Nah, ini di poin 3. Nah, ini ternyata juga ada ya. Jadi format yang sudah ditentukan oleh instansi itu ternyata tidak sesuai ketika Bapak Ibu melakukan upload data atau upload dokumen. Nah, berikutnya poin 4, ini berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak terlihat jelas atau tidak terbaca. Ini biasanya bisa buram, bisa terpotong ataupun yang lainnya. Nomor 5, tidak menyatakan e-materai. Jadi e-materai ini wajib ya. Jadi 2023 ini semua sudah menggunakan materai elektronik atau e-materai. Kalau di tahun 2022 kemarin masih bisa materai tempel, tapi untuk tahun ini harus wajib ya. Nah, e-materai ini agak sedikit ribet ya. Jadi tidak bisa hasilnya e-materai dikompres ataupun yang lainnya ya. Jadi harus hati-hati ini dalam menyertakan e-materai ya. Jadi supaya nanti e-materinya terbaca. Terus yang berikutnya ini dokumen tidak asli ya. Nah, ini mungkin yang diminta warna ya, mungkin yang di-scan adalah hitam putih misalkan. Ini juga menjadi penyebab dokumen tidak asli. Nah, 7, ini surat pernyataan atau surat lamaran tidak sesuai format. Ini hampir sama dengan 3 ya. Jadi biasanya di instansi itu memang sudah diberikan contohnya, contoh surat pernyataan, contoh surat lamaran ya, dan lain sebagainya. Terus di poin 8, nama pelamar tidak sesuai dengan KTP dan ijazah. Ini juga banyak ada juga ya, jadi namanya tidak sama. Ini mungkin ada kesalahan nama ataupun perbedaan datanya ya. Terus di poin 9, nah ini e-materai yang dibubuhkan pada dokumen palsu atau tidak berlaku. Nah, ini mungkin ada juga mungkin yang menggunakan e-materai tempelan atau mungkin ngambil dari Google, ataupun mungkin salah dalam memberikan pembubuhan e-materai sehingga menyebabkan tidak terdeteksi untuk e-materainya. Dan yang terakhir, ini tidak menyelesaikan proses pendaftaran. Jadi artinya teman-teman sampai memilih formasi tetapi tidak sampai submit ya. Jadi tidak sampai di akhiri proses pendaftaran. Jadi tidak sampai melakukan resume dan juga mengakhiri pendaftaran. Ini juga banyak ya. Jadi ini yang menyebabkan TMS atau tidak memenuhi syarat. Itu teman-teman ya, mungkin informasi dapat kami sampaikan terkait dengan beberapa penyebab atau gagal ya untuk seleksi administrasi baik di CPNS ataupun di P3K tahun 2023 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.